Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ramadan dari mata kuliah Business Communication and Negotiation, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pakuan. Di video kali ini, kita mau bahas sesuatu yang pasti sering banget kita ketemu sehari-hari, yaitu barang sama tapi beda tempat, beda harga. Sebelum lanjut, kita pikir deh. Kamu beli air mineral di warung cuman 5.000, tapi di bandara bisa 15.000. Padahal barangnya sama kan? Kenapa bisa gitu ya? Yuk kita bahas. Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa barang yang sama harganya bisa beda-beda tergantung tempatnya? Misalnya beli air mineral di warung cuman 5.000, tapi di bandara bisa 15.000. Padahal isinya sama, mereknya sama, rasanya sama, botolnya pun sama. Nah, di sini menariknya. Ternyata ada alasan kuat di balik fenomena ini, dan bukan sekedar penjual seenaknya ngasih harga. Contoh lain, di warung cuma 5.000, tempat wisata 20.000, di mall 15.000, di bandara bahkan bisa sampai 50.000, hotel bintang 5 bahkan bisa sampai 100.000 loh. Kalau kita perhatiin lebih luas, fenomena ini bukan terjadi pada air mineral aja loh. Di warung harga bisa murah, di mall naik 2 kali lipat, di tempat wisata naik lagi, di hotel bintang 5 bisa sampai 4 atau 5 kali lipat dari harga awal. Tapi kenapa bisa gitu ya? Jawabannya ada di konsep ekonomi yang disebut price discrimination. Mari kita bahas barang sama tapi beda tempat, beda harga. Fenomena ini disebut price discrimination atau diskriminasi harga. Dalam ekonomi, discrimination atau diskriminasi harga adalah strategi di mana penjual menetapkan harga berbeda untuk suatu jasa atau barang yang sama. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh waktu pembelian, kelompok konsumen, atau lokasi tempat penjualan. Tujuannya sederhana, supaya penjual bisa menyesuaikan harga dengan kemampuan dan situasi pembeli. Jadi sebenarnya ini bukan ketidakadilan atau seenak-enaknya penjual, tapi strategi bisnis ini menyeimbangkan permintaan dan keuntungan. Lagian siapa sih yang mau jualan tapi nggak mau untung? Lalu apa aja yang mempengaruhi? Nah, sekarang kita bahas 3 hal utama yang menentukan harga kita berbeda. Yang pertama, berdasarkan waktu. Yang kedua, berdasarkan kelompok konsumen. Dan yang ketiga berdasarkan lokasi. Nah, 3 faktor inilah yang paling berpengaruh dalam menentukan harga barang yang sama. Bisa jadi mahal atau bisa jadi murah. Kita bahas berdasarkan waktu. Contohnya tiket pesawat atau hotel. Saat musim liburan atau weekend, harga naik karena permintaannya tinggi. Tapi di hari biasa harganya turun karena permintaannya berkurang. Penjual atau perusahaan menyesuaikan harga dengan kondisi pasar di waktu tertentu. Inilah kenapa disebut diskriminasi harga berdasarkan waktu. Waktu beli menentukan berapa kita harus bayar. Lalu yang kedua, berdasarkan kelompok konsumen. Contohnya tiket bioskop yang harganya beda antara pelajar, orang dewasa, dan lansia. Atau harga tiket wisata, anak-anak sering dapat potongan harga. Kenapa? Karena tiap kelompok punya daya beli dan kebutuhannya berbeda. Strategi ini justru mempermudah konsumen agar tetap bisa menikmati produk sesuai kemampuan mereka masing-masing. Lalu yang ketiga, berdasarkan lokasi. Ini yang paling mudah kita lihat. Di warung, air mineral 5.000, di mall 10.000, di hotel bisa 20.000. Semakin strategis atau mewah tempatnya, biasanya biaya operasional dan sewanya juga semakin tinggi. Ditambah target pasarnya pun beda. Di tempat mewah konsumen cenderung rela bayar lebih untuk kenyamanannya. Jadi lokasi sangat berpengaruh terhadap harga. Kalau dijelasin secara umum, metode atau prosesnya di dalam ekonomi bisnis. Proses menentukan harga kayak gini disebut juga strategi penetapan harga diferensial. Biasanya perusahaan akan meneliti dulu berapa daya beli rata-rata di tempat itu.
siapa target konsumennya, dan berapa besar permintaan pasar. Setelah itu, tahu semua faktor itu, barulah mereka menentukan harga yang pas dan tetap menguntungkan. Misalnya nih, di mall harga makanannya bisa 2 kali lipat dari pinggir jalan. Tapi di mall ada biaya listrik, keamanan, sewa tempat, dan pelayanan yang lebih lengkap. Jadi wajar kalau harganya naik. Selain itu, penjual di tempat mewah juga pakai harga sebagai cara untuk memfilter konsumen. Hanya orang tertentu yang bisa masuk situ. Nah, ini yang disebut strategi psikologis dalam bisnis. Dari hasil pengamatan, kita bisa simpulkan bahwa perbedaan harga ini memberikan 2 dampak. Dampak positifnya, bisnis bisa menyesuaikan harga dengan pasar. Penjual bisa menjangkau konsumen dari berbagai lapisan ekonomi. Lalu, yang dampak negatifnya bisa timbul anggapan tidak adil atau harga tidak transparan. Konsumen tertentu bisa merasa diperlakukan beda. Tapi, selama dilakukan dengan wajar, fenomena ini masih termasuk strategi bisnis yang sah. Jadi kesimpulannya, fenomena barang sama tapi beda tempat beda harga disebabkan oleh 3 hal utama. Yang pertama, berdasarkan waktu. Yang kedua, berdasarkan kelompok konsumen. Dan yang ketiga, berdasarkan lokasi. Dalam ekonomi, ini disebut diskriminasi harga atau price discrimination. Dalam psikologi, ini dijelaskan oleh persepsi nilai dan kenyamanan. Artinya, harga bukan cuma angka, tapi juga pesan. Pesan tentang nilai, tempat, dan bagaimana bisnis memahami konsumennya. Jadi, harga sama dengan nilai barang, tambah persepsi, tambah lokasi. Nah, jadi itulah pembahasan dari saya tentang fenomena barang sama tapi beda tempat, beda harga. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan kita tentang hubungan antara ekonomi, psikologi, dan strategi bisnis dalam menentukan harga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.